Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di Devotion from Home. Kita bersyukur bahwa kita sudah ada di tahun 2021, di mana sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan Januari. Waktu terasa sangat cepat ya. Dan kita bersyukur pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur pagi hari ini masih ada kesempatan untuk membagikan sharing di Devotion from Home. Dan pagi hari ini judul devotion kita adalah Shine Brightly for Christ. Saya sangat diberkati dengan ayat firman Tuhan yang akan kita baca sebentar. Kita mau belajar dari kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ke-18. Saya persilahkan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk mempersiapkan Alkitab, dan saya akan membacakan untuk kita semua. Dalam Filipi 2, ayat yang ke-12 sampai dengan 18 berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian dan bersuka citalah dengan aku. Amin." Dalam terjemahan bahasa Indonesia di kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai ke-18 ini berjudul "Tetap kerjakanlah keselamatanmu". Namun setelah saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris di beberapa versi, ternyata judulnya berbeda. Di dalam versi ESV berjudul Lights in the World. Dan di dalam NIV judulnya adalah Do Everything Without Grumbling. Namun yang paling mengena di hati saya adalah ketika saya membaca di terjemahan NLT atau New Living Translation, yaitu berjudul Shine Brightly for Christ. Kenapa? Karena dari judulnya saja menurut saya ini mengencourage kita, mengingatkan kita kembali untuk bagaimana kita bisa bersinar terang tapi dengan tujuan, yaitu for Christ, untuk Kristus. Shine brightly for Christ. Kita lihat ayatnya di dalam terjemahan NLT ini di verse 15. It says, "So that no one can criticize you, live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people." Jadilah terang di tengah-tengah dunia yang dengan angkatan kita yang penuh dengan orang-orang yang bengkok hatinya dan juga sesat. Jadi disinilah kita melihat keadaan dunia saat ini yang sudah semakin gelap, semakin kacau. Saya ingat di tahun 2020 ketika kita menutup tahun, banyak postingan-postingan di Instagram yang mengatakan seolah-olah by 2020 you will not be missed. Seolah-olah tuh sudah berakhir di 2020 dan kita memasuki tahun yang baru di 2021. Tentu saja pastinya kita sebagai manusia berharap ada hal-hal yang lebih baik terjadi di tahun yang baru ini. Namun pada kenyataannya, apa yang kita hadapi di tahun yang baru ini di 2021, kita masih menghadapi pandemi. Dan bahkan di awal tahun ini, case di Indonesia semakin meningkat. COVID itu terparah di awal tahun 2021 ini. Dan juga begitu banyak bencana alam yang terjadi di bangsa kita, bangsa Indonesia. Juga kita mengawali tahun dengan adanya kecelakaan pesawat yang membawa duka buat banyak orang. Jadi kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi di tahun 2021 ini. Namun dari perenungan pagi hari ini saya berharap itu bisa mengencourage kita untuk kita tetap bisa
bertahan di tengah-tengah kegelapan dunia ini, dan kitalah yang menjadi terang buat dunia ini. Terkadang kita sudah sering mendengar firman Tuhan yang berkata bahwa jadilah garam dan terang dunia. Namun dalam situasi seperti ini, kita juga kadang mungkin bertanya dan nggak tahu gimana caranya untuk kita bertahan memancarkan sinar kita di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Dari kitab ini saya belajar Tuhan mengingatkan bagaimana supaya kita tetap bisa bersinar terang, yaitu di ayat yang ke-12. Yang pertama di dalam NLT lagi dikatakan, "Dear friends, you always follow my instruction when I was with you. And now that I am away, it is even more important. Work hard to show the results of your salvation, obeying God with deep reverence and fear." Dikatakan di sini highlightnya adalah work hard to show the results of your salvation. Apa yang bisa kita lakukan adalah kita tetap bekerja keras untuk sebagai hasil dari keselamatan yang kita punya. Kita sudah punya jaminan keselamatan, di mana mungkin ada orang-orang di luar sana yang belum mengetahui tentang ini. Jadi dari hasil keselamatan yang sudah kita terima, kita tetap harus bekerja keras. Bukan berarti kita ada di dalam situasi ini justru malah membuat kita semakin redup, semakin lemah, semakin terpuruk, semakin malas. Tapi firman Tuhan berkata kita harus tetap bekerja keras menunjukkan hasil dari keselamatan kita, yaitu kita menjadi kesaksian hidup buat orang-orang di luar sana yang membutuhkan pengharapan, membutuhkan cahaya itu bagi kehidupan mereka. Jadi yang pertama, untuk kita bisa bertahan apapun posisi kita saat ini adalah kita tetap melakukan yang terbaik, bekerja keras dengan bagian yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini. Mungkin di dalam sekolah, mungkin di dalam pekerjaan bisnis atau rumah tangga, dan apapun itu, pelayanan, kita tetap melakukan yang terbaik, work hard to show the result of your salvation. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, di dalam ayat yang ke-13 dan ke-14 dikatakan, it says, "For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Do everything without complaining and arguing." Ini juga yang sering kali terjadi, dan hari ini kita diingatkan kembali bahwa jangan komplain, do not complain, do not arguing. Terkadang dengan menghadapi situasi yang sulit, kita kebanyakan komplain. I talking to myself too. Aku mengingatkan diri saya sendiri juga. Terkadang saya juga banyak komplain. Kok susah ya? Kok nggak bisa ya? Kenapa sakit ya? Ini kurang. Bagaimana untuk lebih lagi gitu? Nggak puas dengan keadaan. We complaining to people around us. We complaining to God juga pada saat mungkin kita berdoa. Tapi firman Tuhan berkata ketika tadi ayat yang ke-12 katakan working hard, and then yang kedua kita diingatkan untuk do everything without complaining. Do not complain. Terima aja, syukuri aja apa yang kita hadapi saat ini, yang kita punya. Tetap ada hal-hal baik yang Tuhan sediakan buat kita setiap harinya. So yang kedua, untuk kita tetap bisa bersinar adalah jangan komplain, do not complain. Lalu yang ketiga, di ayat yang ke-16 di NLT, it says, "Hold firmly to the word of life. Then, on the day of Christ's return, I will be proud that I did not run the race in vain, and that my work was not useless." Dikatakan hold firmly to the word of life, atau dengan kata lain kita berpegang teguh kepada firman kehidupan atau firman Tuhan, yaitu Alkitab itu sendiri gitu. Karena apa? Karena firman Tuhan adalah satu-satunya yang tidak pernah berubah. Seperti yang kita pelajari, kita bersyukur bahwa kita mengawali awal tahun di Every Nation ini dengan melalui doa dan puasa. Dan salah satu karakter Tuhan yang kita pelajari pada topik doa puasa tahun ini adalah unchanging God, Tuhan yang tidak berubah gitu. Jadi seperti Tuhan juga, firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Firman Tuhan tidak pernah berubah. That's why we need to hold firmly, berpegang teguh terhadap firman Tuhan. Itu yang menjadikan kita terus di-recharge, terus bisa bersinar, memancarkan sinar karena kita diisi dengan firman Tuhan.
Lalu kemudian yang selanjutnya di ayat yang ke-17 dan 18 NLT, it says, "But I will rejoice even if I lose my life, pouring it out like a liquid offering to God, just like your faithful service in an offering to God. And I want all of you to share that joy. Yes, you should rejoice, and I will share your joy." Kata rejoice disebutkan 2 kali, kata joy disebutkan 2 kali di dalam ayat ini. Jadi bagaimana supaya kita terus tetap bisa shine brightly for Christ? Yang keempat adalah rejoice, bersukacita. Karena apa? Orang-orang di luar sana membutuhkan sukacita itu, membutuhkan impartasi sukacita itu dari kita. Justru jangan kita yang semakin menambah beban mereka, tapi kita yang meringankan beban kita dengan kita membawa sukacita ini, dengan membawa cahaya ini kepada mereka. Itulah yang saya diingatkan pagi hari ini dari ayat firman Tuhan ini, yaitu 4 hal untuk kita bisa shine brightly for Christ. Yang pertama, work hard. Yang kedua, do not complain. Yang ketiga, hold firmly in the word of life atau word of God. Yang keempat, rejoice. Tetap bersukacita, tetap bersyukur. Dan kita melihat dalam keadaan seperti ini, Tuhan juga bekerja. Apa bagiannya Tuhan? Bagiannya Tuhan adalah He will be working in you to prepare you to act on His purpose with His timeline. Jadi ada 2 hal yang pasti adalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah untuk tujuannya Tuhan, His purpose. Dan juga bagaimana itu adalah sesuai dengan His timeline. Dia punya waktu, bukan timelinenya kita pribadi. Dari sini saya belajar itu yang Tuhan sudah make sure gitu, bahwa kita harus percaya terhadap tujuannya Tuhan dan juga kepada waktunya Tuhan. Dan bagiannya kita dalam situasi seperti ini adalah don't be impatient, jangan gak sabaran. Dan juga don't move before God leads, jangan mendahului Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah accept His training and His timing. Terima saja apa yang sedang Tuhan proses dalam kehidupan kita, training yang sedang Dia lakukan dalam kehidupan kita, dan juga kita berusaha mengerti waktunya Tuhan, percaya pada waktunya Tuhan. Ini berbicara langsung kepada saya, jadi ini untuk saya dan untuk kita semua, bahwa inilah bagiannya kita. Jadi pilihannya ada di kita, apakah kita mau mengikuti dunia yang semakin gelap, kitanya menjadi semakin redup, atau justru kita mengikuti firman Tuhan untuk shine brightly for Christ. Karena dunia ini membutuhkan cahaya itu. Semakin banyak orang-orang yang menerima panggilan ini untuk menjadi terang buat dunia ini, maka semakin terang dunia ini, maka semakin dipulihkan dunia ini. Kita percaya bersama-sama bahwa terang ini yang bisa mengubahkan dunia yang sedang terpuruk saat ini. Keputusannya ada di kita, dan mari kita memulai hari ini untuk menjadi terang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk renungan firman yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan, bahwa Engkau mengajarkan untuk kami boleh bersinar terang Tuhan untuk Kristus, untuk mengerjakan keselamatan yang sudah kami terima Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam situasi seperti ini, kami mau menjadi alat-Mu Tuhan untuk membawa terang kepada kegelapan di dunia ini, untuk membawa perubahan dan pengharapan Tuhan yang mereka belum tahu Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk kami boleh humble ourselves Tuhan, untuk kami boleh trust in You Tuhan dalam proses, dalam training yang sedang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, dalam timing yang sudah Engkau persiapkan untuk kami Tuhan, for Your purpose. And your timetable Tuhan always perfect Tuhan. Waktu-Mu adalah yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya kami mau menjadi pelaku firman-Mu, dan pakailah kami Tuhan untuk kami bersinar, menyinari dunia ini untuk Kristus, untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah yang kudus. We lift up this prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Selamat menjalankan hari ini dan menjadi terang buat dunia. Tuhan Yesus memberkati.